Armin dan dunia yang berbeda. Armin, seorang anak berusia 10 tahun, selalu membantu orang tuanya di ladang sepulang sekolah. Setiap hari, ia membawa makanan yang disiapkan ibunya untuk ayah dan kakaknya yang bekerja di sana. Armin sangat menyukai ladang karena ia bisa menemukan berbagai hewan dan serangga unik. Jika menemukan hewan yang disukainya, ia akan membawanya pulang untuk dipelihara. Sore itu, setelah matahari mulai terbenam, Armin, ayah, dan kakaknya bersiap untuk pulang seperti biasa. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Namun, pada suatu siang, setelah pulang sekolah, Armin bersiap pergi ke ladang seperti biasa. Setibanya di sana, ia tidak menemukan ayah dan kakaknya. Ia kebingungan dan mulai mencari mereka, tetapi tak kunjung menemukannya. Setelah menunggu cukup lama, Armin memutuskan untuk pulang. Saat tiba di rumah, ia mendapati suasana kosong. Tidak ada ibu, ayah, ataupun kakaknya. Armin memanggil mereka berulang kali, tetapi tak ada jawaban. Seisi rumah terasa sunyi. Hari semakin gelap, dan Armin mulai merasa takut. Ia menangis seorang diri di bawah jendela yang diterangi cahaya bulan, hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, Armin terbangun saat mendengar ayam berkokok. Ia melihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Tetapi ketika keluar rumah, suasana masih seperti sore hari. Tidak ada cahaya matahari yang terlihat. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Dengan perasaan cemas, Armin memberanikan diri berjalan mencari orang lain. Tetapi tidak ada seorang pun di sekitar. Bahkan, para tetangga pun tidak terlihat. Ia mengetuk pintu rumah tetangganya, tetapi tidak ada jawaban. Waktu terus berlalu, namun keadaan tetap sama. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, tetapi langit tetap redup, seolah matahari tak pernah terbit. Armin menangis memanggil ayah, ibu, dan kakaknya, tetapi tak ada yang menjawab. 3 hari berlalu tanpa makanan. Armin yang kelaparan berkeliling, mencari sesuatu untuk dimakan. Di halaman rumah seseorang, ia menemukan pohon mangga dan mencoba memetik buahnya. Namun, anehnya, setiap kali ia mengambil satu buah, buah tersebut tetap tergantung di tangkainya, seolah tidak bisa lepas. Dengan rasa lapar yang tak tertahankan, ia tetap mencoba memakannya. Hari semakin gelap, dan Armin kembali ke rumah. Ia berharap bahwa ketika terbangun esok hari, semuanya akan kembali normal. Pagi harinya, Armin terbangun oleh suara keramaian di dalam rumah. Dengan penuh harapan, ia segera keluar kamar. Namun, yang ia lihat membuatnya terkejut. Ayah, ibu, kakak, serta para tetangga berkumpul di ruang tengah. Tetapi, mereka semua menangis. Armin mencoba memanggil mereka, namun tak ada satupun yang merespons. Ia mencoba menyentuh ibunya, tetapi tangannya hanya menembus tubuh sang ibu, seolah ia tidak ada di sana. Ibu, ayah, kakak, kenapa kalian menangis? Kalian dari mana saja? Armin sudah mencari kalian, tapi tak ada yang menjawab. Armin takut, Bu, ucapnya sambil terisak. Namun, tak ada yang mendengar. Lalu, pandangannya tertuju pada sesuatu di tengah ruangan. Ia melihat tubuhnya sendiri terbaring kaku, dikelilingi keluarga dan para tetangga yang meratap sedih. Armin terpaku, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kenangan mulai kembali ke dalam pikirannya. Hari itu, ketika ia berlari dengan riang menuju ladang untuk mengantar makanan, ia menyeberang jalan tanpa melihat sekeliling. Sebuah truk melaju dengan cepat, dan segalanya menjadi gelap. Ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma selama 3 hari, sebelum akhirnya meninggal dunia. Selama ini, arwahnya terjebak di antara hidup dan mati. Itulah sebabnya ia tidak bisa melihat siapapun di sekelilingnya. Kini, setelah pemakamannya selesai, perlahan Armin merasa tubuhnya semakin ringan. Sosoknya mulai menghilang, dan ia pun pergi menuju alam baka, meninggalkan dunia yang pernah ia kenal.